menjumpai Anda dalam bincang hari ini, edisi Kamis 6 Mei 2021. Ini sudah hampir di 7 hari puasa Ramadan kali ini, pemirsa Sultan TV. Semoga pemirsa dan juga teman-teman di rumah ini masih bisa lakukan aktivitas seperti biasa dan juga puasanya lancar pastinya sampai hari ini. Dan tentu saja pemirsa, pada kesempatan siang hari ini sambil nunggu Anda berbuka, mungkin sambil ngabuburit juga, walaupun memang masih lama, sekarang sudah pukul 2, kembali hadir bincang hari ini dengan tema-tema yang menarik juga. Hari ini kita akan bahas tema tentang pentingnya pendidikan dari rumah. Dan siapa saja narasumber yang sudah hadir hari ini, Hani akan perkenalkan nanti, namun terlebih dahulu Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa pemirsa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Baik, langsung aja, udah gak sabar, Hani juga panas-panas, tapi semangat banget nih Hani hari ini. Tapi ini dingin sekali ruangan di sini, alhamdulillah. Dan tentu saja sudah hadir narasumber kami hari ini di studio Sultan TV. Yang pertama sudah ada Pak Nurul Huda, anggota Presidium Sigma atau Simpul Madani Lebak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Nurul Huda. Waalaikumsalam. Hani panggilnya apa nih biar enak? Huda aja, Huda. Huda aja ya. Oke, baik. Pak Huda. Selain Pak Huda juga nih pemirsa Sultan TV, jika kita kedatangan narasumber lain juga dari Direktur PPSW Pasundan. Sudah ada Ibu Ratu Viva Saptarina. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa. Ibu Ratu atau Hani panggilnya apa nih kita? Viva aja ya. Oke, biar kita ngobrolnya enak aja gitu ya. Nanti ini maskernya bisa dilepas boleh secara bergantian. Ketika nanti Hani bertanya bisa disampaikan, kemudian juga bisa sambil dilepas kemudian menjelaskan kepada teman-teman di rumah. Hari ini Pak Huda dan juga Bu Viva kabar sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Berangkat dari mana nih kan sehat hari ini, dan kemudian juga semangat pastinya ya. Dari mana berangkatnya? Dari Rangkas. Kabupaten Lebak ya. Kabupaten Jauh Lebak. sekali, jauh Rangkas sekali. Bitung Ya. lumayan, Lebak jauh sekali. Berapa jam tadi ke sini? 2 jam ya, Sekitar hampir 2 jam lah. 2 jam, Masya 40 Allah. kilo kali ya? Ya. Kalau dari lokasi kita, iya. Masya Allah. Berarti sudah dari pagi dong ya, preparing. Tapi sepertinya tadi nih ya, kalau Hani tahu tadi sudah hadir di sini tuh prepare Iya, banget. sengaja, Setengah sengaja. 1 tuh sudah Betul, hadir ke betul, sini iya. ya. Sengaja. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Hani ucapkan kepada Iya. Pak Huda Sama-sama, iya. dan juga Bu Viva. Sama-sama. Atur nuhun, terima kasih sudah hadir memenuhi panggilan Sultan TV kita untuk bincang-bincang hari ini. Kita akan ngobrol santai aja nih Pak ya. Iya. Kita ngobrol santai Iya, aja nih Bu baik. Viva, kemudian juga dengan pemirsa, teman-teman, dan juga pemirsa Sultan TV di rumah. Ini untuk informasi dan juga bentuk edukasi juga kepada teman-teman. Mungkin banyak juga yang belum tahu begitu. Hari ini kita akan bahas tema tentang pentingnya pendidikan dari rumah katanya. Ini juga menyangkut tentang Hari Pendidikan Nasional kemarin nih ya. Iya, masih Beberapa baru. waktu yang lalu ya, masih masuk juga. Temanya juga masih tentang pendidikan juga. Namun terlebih dahulu ini bisa dipersilakan untuk Pak Huda dan juga Bu Viva untuk sapa-sapa terlebih dahulu nih pemirsa Sultan TV yang ada di rumah, mungkin juga teman-teman yang menonton. Silakan Pak Huda dulu ya. Iya. Pak Huda di sebelah sini kameranya, silakan untuk sapa-sapa teman-teman di Saya rumah. buka dulu maskernya. Boleh, silakan. Baik, pemirsa Sultan TV yang ada di rumah maupun di manapun berada, sama saya diundang di Sultan TV ini untuk menjadi narasumber berbincang-bincang dengan tema-tema yang menarik tentunya di Sultan TV ini. Dan nanti mudah-mudahan apa yang nanti dibahas ya bisa memberikan manfaat lah, edukasi buat semuanya, sama-sama saling ya, kita juga memberikan curahan informasi lah buat semuanya. Kira seperti itu. Baik, amin. Silahkan, semoga pastinya bermanfaat Iya. gitu ya, Pak Huda. Kemudian Bu Viva, silahkan Ibu Baik. untuk sapa-sapa teman-teman di rumah. Oke. Ini masih jam 2 ya, artinya masih siang dong ya. Selamat siang buat pemirsa TV Sultan dimanapun berada, terutama khususnya di Provinsi Banten. Senang sekali saya bisa hadir mewarnai talk show Sultan TV pada hari ini. Saya
memperkenalkan dari lembaga PPSW Pasundan, salah satu LSM perempuan yang berkantor pusat kebetulan ada di Bekasi, tapi kita punya kantor wilayah di Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak. Selamat berpuasa ya untuk seluruh warga negara Provinsi Banten khususnya bagi yang menjalankan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ini Ya. keren-keren banget nih narasumber hari ini ya. Ada Pak Huda dan juga Bu Viva. Ya, Nah ini terima Hani kasih. baru pertama kali bertemu, Oke. benar ya? Dengan Betul, Pak betul. Huda dan juga Bu Viva. Dan Hani juga ini baru tahu ada Presidium Sigma, Simpul Madani, kemudian juga ada PEPSW Pasundan. Ya. Begitu nih. Nah mungkin juga pemirsa Sultan TV juga pastinya penasaran ya. Dan ini kali ini kita juga membuka line interaktif nih Pak Ya. dan juga Bu. Nah kami buka line interaktif untuk teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, bisa Anda silahkan untuk bertanya secara langsung apabila nanti ingin bertanya untuk perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, atau nanti juga nanti insya Allah di segmen akhir nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan langsung dijawab oleh pakarnya pastinya ya, Iya. oleh Pak Hudi dan juga Bu Viva pastinya. Baik, nah karena Hani baru pertama kali bertemu juga dan jika ingin tahu juga nih seorang Bu Viva, seorang Pak Huda begitu. Nah ini kan orang keren-keren sekali nih ya, dari Presidium Sigma atau Simpul Madani Lebak, kemudian juga dari PPSW Pasundan juga. Nah ingin tahu dong terlebih dahulu, mungkin pemirsa juga pengen tahu termasuk Hani juga, kesibukan, kemudian juga aktivitas keseharian, kemudian juga sebagai seorang, apalagi ibu sebagai seorang direktur PPSW seperti apa, kemudian juga bapak juga di Simpul Presidium. Madani seperti apa gitu, di Sigma di Presidium seperti apa. Nah ini bisa diceritakan kesibukannya setiap harinya tuh ngapain aja sih gitu Pak dan juga Ibu. Ya. Boleh nih, siapa duluan? Oke. Kalau saya pertama ya mau menjelaskan tentang Sigma dulu. Singkat aja lah sebenarnya. Sigma itu kan forum ya, Oke. forum bagaimana menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang punya konsen dan potensi garapan terkait dengan isu-isu baik lokal maupun tentang isu-isu apapun itu yang menyangkut tentang kepentingan masyarakat, kita kumpulkan dalam forum Sigma. Oke. Di Sigma itu simpul gerakan madani. Oke. Tentunya di dalam kita ada berbagai banyak organisasi, berbagai kelompok masyarakat. Nah, bentuknya presidium. Nah, kita baru tahun kemarin Oke. 2020. Nah, 2021 ini mulai untuk menjalankan berbagai program-program yang sudah dibahas. Nah, bentuk presidium ini untuk menyerap berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat. Tentunya khususnya di bidang kesehatan, bidang keuangan desa, terus juga pengawasan, advokasi, terus juga lintas sektoral segala macam kita upayakan untuk bahas dan garap. Nah, terkait dengan aktivitas saya sebenarnya selain di Sigma, karena di Sigma ini bentuknya presidium, forum, ya tentunya kita banyak sekali melakukan diskusi-diskusi, gerakan pembahasan untuk gerakan turun ke bawah lah ke masyarakat gitu. Yang selanjutnya juga ini memberikan edukasi pada masyarakat, terus juga lintas dengan pemerintah daerah dan lain-lain. Nah, Baik. kalau aktivitas pribadi saya memang sebagai guru ya, Guru, sebagai guru di sekolah. Juga? Ya itu aja, mungkin sebagai guru di rumah juga. Di rumah juga ya, oke. Aktivitasnya ya seperti itu. Di luar itu mungkin ada hal-hal lain yang saya kira bisa mendukung juga terhadap keberadaan Sigma juga. Oke, Masya Allah luar Iya, biasa. sekira Berarti aktivitasnya ini kesehariannya setiap harinya nih sibuk sekali nih ya. Sebagai seorang guru tadi sampaikan guru di rumah juga guru di sekolah Iya, gitu betul, ya. betul. Kemudian juga ini juga aktif di anggota Presidium Sigma Iya. atau Simpul Gerakan Madani di Lebak begitu Iya. ya. Nah ini luar biasa sekali, terima kasih diucapkan karena memang ini sudah meluangkan sedikit waktunya begitu untuk Iya. kami Sultan TV atur nuhun. Semoga Iya. nanti kan bisa kembali lagi berjumpa di sini Betul. gitu. Baik, kemudian juga kita ke Bu Viva terlebih dahulu. Bu Viva ini untuk sebagai seorang direktur PPSW di Pasundan ini seperti apa nih kesibukan keseharian, kemudian juga aktivitasnya ngapain aja sih Bu setiap harinya Bu? Bisa diceritakan dengan teman-teman di rumah. Ya, baik. Kebetulan memang PPSW Pasundan adalah salah satu mitra utamanya dari Forum Sigma. Oke. Forum Sigma itu kan anggotanya adalah 14 CSO yang semuanya dari Kabupaten Lebak, dan PPSW Pasundan berperan sebagai LP ya, atau mitranya Sigma untuk melakukan pemberdayaan atau perubahan-perubahan yang
terjadi di Kabupaten Lebak, terutama khususnya penguatan kelembagaan baik di 14 CSO maupun di PPSW sendiri. Oke. Dengan adanya Sigma, pastinya PPSW Pasundan selaku LP-nya Forum Sigma, kita tetap selalu bersinergi, selalu duduk bareng membicarakan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Lebak. Itu peran PPSW di Forum Sigma. Kalau saya ya sehari-harinya memang bekerja di PPSW Pasundan sejak tahun cukup lama, tahun 98, artinya hampir 20 tahun lebih saya bekerja di PPSW Pasundan. Hari-harinya memang kita melakukan pemberdayaan di masyarakat, terutama di pedesaan, dan kita juga mendampingi kelompok-kelompok perempuan yang ada di pedesaan, terutama di Kabupaten Lebak dan di Kabupaten Pandeglang. Jadi kita punya brandnya namanya adalah KWPS, Kelompok Wanita Pengembang Sumber Daya. Tapi kalau yang karena kita pintu masuknya adalah ekonomi, yang tadinya pro koperasi, ada juga yang sudah koperasi. Jadi kita tetap namanya KWPS, hanya saja menjadi kepanjangannya Koperasi Wanita Pengembang Sumber Daya. Itu kenapa kalau kita di Kabupaten Pandeglang sudah hadir di tahun 96, kalau di Lebak baru tahun 2010. Hari-hari kita seperti itu. Bermain sambil bekerja sambil beribadah dengan masyarakat pedesaan, begitu. Tapi sukacita ya Bu ya? Oh, dengan sangat bahagia, dan itu ya salah satu ibadah juga buat kita. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi untuk aktivitas keseharian Ibu Viva sendiri seperti apa? Pasti, saya ya sehari-hari saya punya anak 2, kebetulan udah pada besar, begitu kan. Dan kebetulan memang karena saya bekerja di pemberdayaan perempuan, ya otomatis kita juga menerapkan pola asuh sebagai teman. Jadi saya dengan anak saya itu saya diperlakukan seperti teman. Ada saat saya menjadi orang tua, ada saat saya menjadi teman buat mereka. Masya Allah. Itu mungkin. Luar Apalagi biasa. suasana pandemi kayak sekarang kan, di rumah terus ya, mereka udah histerisnya luar biasa. Oke, mantap, luar biasa, keren banget ya Allah, dua-duanya Pak Huda dan juga Bu Viva. Nih, tadi disampaikan bahwa memang mereka berdua ini punya aktivitas yang luar biasa. Tadi baik di Presidium Sigma maupun juga di PPSW Pasundan. Nah, ini karena mungkin tadi sedikit disampaikan juga kan oleh Pak Huda dan juga Bu Viva terkait tentang apa itu Presidium Sigma dan juga PPSW Pasundan begitu. Nah, ini untuk menuju ke arah tema kita hari ini, pentingnya pendidikan dari rumah nih tentunya. Nah, kita akan sama-sama melihat atau katakanlah mendengarkan juga nih terkait di Hani ke Pak Huda terlebih dulu mungkin ya. Baik. Pak Huda, terkait tadi disampaikan bahwa Presidium Sigma ini simpul gerakan madani, benar ya? Ya. Di Lebak, kemudian Ya. juga ini di 2020 begitu ya? Baru sekali berarti ya? Baru. Baru sekali ya. Tapi di beberapa daerah apakah ini khusus di Lebak saja nih Pak? Baru di Lebak. Di Lebak saja ya, oke, Masya Allah. Nah, ini kemudian lalu seperti apa nih bentuk dari kinerja, kemudian juga apa yang dilakukan simpul gerakan madani selama kurun waktu 1-2 tahun ini begitu. Ini seperti apa kefokusan gitu untuk fokus dan lain sebagainya, Pak? Oke. Jadi karena ini bentuknya adalah sebenarnya simpul belajar awalnya, simpul belajar, di mana di simpul belajar ini kita terdiri dari banyak kalangan, termasuk berbagai segmen ya. Misalkan ada ormas, ada dari OKP, dari mahasiswanya gitu. Nah, kayak bentuk komunitas, tapi dari berbagai latar belakang yang berbeda. Baik. Tentunya karena apa? Karena awalnya ini Sigma ini bentuk untuk bagaimana organisasi ini punya pemberdayaan gitu, berdaya. Tergantung dari bagaimana latar belakang mereka. Jadi latar belakang yang berbeda itu masuk Sigma ini juga punya peran yang sama gitu. Bagaimana masyarakat diberdayakan melalui forum ini, karena masing-masing juga saya yakin di organisasi itu punya tujuan yang sama. Begitu, nah, sehingga disatukanlah dalam forum Sigma itu. Nah, kesepakatan simpul belajar ini awalnya memang Sigma muncul ya untuk tadi bertukar pikiran, berdiskusi, mengeluarkan gagasan, wacana, melakukan advokasi, baik itu advokasi terhadap masyarakat maupun terhadap hal yang lain yang tentunya ini berhubungan langsung dengan
pemberdayaan kemasyarakatan. Nah, baik. sehingga muncullah beberapa organisasi yang itu membentuk Forum Sigma namanya. Nah, forum ini terdiri dari berbagai presidium, karena tidak terstruktur sifatnya. Presidium ini punya kesepakatan, oh kita nanti mau agenda ini. Nah, tahun kemarin kita baru menyepakati beberapa penguatan kapasitas, penguatan isu-isu tematik, isu-isu krusial yang terjadi khususnya di Kabupaten Lebak tentunya ya, karena kita juga adanya di Lebak. Nah, yang kemarin kita garap itu adalah isu tentang kematian ibu dan anak, ya, atau KIBBL namanya ya, KIBBL. Tentunya ini juga sangat menjadi perhatian serius pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak yang melahirkan, ibu melahirkan, anak yang baru dilahirkan gitu. Nah, ini kan agak kurang. Nah, kita fokus di isu itu di tahun kemarin. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tematik. Misalnya sekarang lagi rame tentang isu intoleransi misalnya. Perbedaan sedikit aja jadi masalah gitu ya, perbedaan keyakinan jadi masalah. Nah, itu sekarang kita mulai garap. Terus juga isu advokasi terkait dengan keuangan desa. Karena ini juga penting. Nah, kenapa kita melakukan itu? Ini bagian dari peran serta masyarakat. Peran serta organisasi masyarakat agar terfokus gitu. Isu ini yang harus menjadi garapan, karena pemerintah tidak bisa dibiarkan sendiri melakukan hal-hal seperti itu tanpa dari dorongan dari gerakan sosial masyarakat sendiri. Iya, Oke, luar biasa. Tadi disampaikan juga bertukar pikiran, kemudian juga berdiskusi, lebih khususnya berarti fokus untuk kepemberdayaan masyarakat. Iya. Diberdayakan dulu organisasinya di Sigma, baru setelah itu lakukan pemberdayaan ke masyarakat. Gitu, ya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari Sigma sendiri? Kita baru melakukan penguatan kapasitas di masing-masing organisasi yang tergabung di Sigma. Jadi kalau sudah kuat organisasi di Sigmanya, nah isu-isu yang nanti akan dikembangkan itu juga akan lebih bisa dilaksanakan gitu loh. Jadi kalau misalnya organisasinya lemah, bagaimana dia mau melakukan penguatan kepada pemberdayaan masyarakat kalau di dalam organisasinya sendiri masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki begitu sih. Berarti harus kuatkan dulu di bidang internalnya begitu katakanlah ya. Baru nanti kita bisa keluar begitu. Nah, ini untuk jumlah dari anggotanya ada berapa banyak di Sigma? Kalau kita kan karena bentuknya forum organisasi yang tergabung itu 14, tapi nggak sama gitu, nggak ormas semua, nggak ada ormas keagamaan, ada OKP kepemudaan, ada mahasiswa, ada komunitas, ada kelompok perempuan, beragam. Nggak sama ormas semua, nggak. Ini beragam dari berbagai latar belakang yang berbeda. Karena kedepannya kan kita pasti akan membahas isu-isu yang berbeda juga, nggak satu segmen aja gitu. Baik. Oke. Sebelum kita ke tema hadir ke Bu Viva lagi, dikatakan bahwa PPSW Pasundan ini adalah bagian dari atau mitra dari Forum Sigma, Simpul Gerakan Madani 2020. Ini seperti apa bentuk kemitraannya nih Pak Bu Viva, bisa dijelaskan ke teman-teman? Ya baik. Kemitraan PPSW Pasundan di Forum Sigma adalah kita sebagai fasilitator. Artinya ketika kita bertemu, kira-kira apa yang akan dikuatkan di Forum Sigma. Jadi memang ini tuh dilakukan berdasarkan kebutuhan dari Sigma itu sendiri. Bahwa apa yang tadi Pak Huda bilang bahwa Sigma juga harus dikuatkan dulu. Makanya kan kita belum keluar ke masyarakat. Kita masih menguatkan yang 14 CSO itu. Karena betul apa yang dikatakan Pak Huda, kalau memang CSO-nya sendiri belum dikuatkan, tiba-tiba dia harus turun ke bawah, itu menjadi tidak terkoordinasi dengan baik. Artinya selama 1 tahun ini memang peran PPSW Pasundan adalah memfasilitasi beberapa pelatihan-pelatihan untuk penguatan Forum Sigma. Seperti misalkan bagaimana Sigma bisa mengukur indeks kinerja forumnya sendiri. Dia sudah di level mana? Apakah memang baru mau tumbuh atau dia berkembang. Jadi itu diukur secara bersama-sama, dipotret secara bersama-sama. Posisi Forum Sigma itu kondisinya masih seperti apa. Nah itu sama-sama dibangun oleh kita bersama begitu. Jadi itu peran PPSW Pasundan di Forum Sigma adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi apa yang memang mereka butuhkan. Jadi memang betul-betul mitra. Tidak ada atas atau bawah gitu, semua sama. Karena PPSW Pasundan juga jujur,
kita juga belajar banyak terhadap keberadaan keragaman dan keberadaan 14 CSO itu. Karena 14 CSO itu membawa banyak dampak juga gitu. Positif sekali gitu ya. Positif sekali. Oh, kalau kita ngomong dengan Kumala ternyata dia lebih fokus ke kepemudaannya. Oh, kalau dengan Kompak dia akan ngomongin kok anti korupsinya. Oh, kalau dengan kebetulan kita juga ada gabungan organisasi wanita, kita juga banyak di situ pengalaman-pengalaman yang tergali peran-peran mereka ketika melakukan kerja-kerja dengan masyarakat. Itu saling belajar karena Forum Sigma itu adalah visi misinya adalah saling belajar ya, saling bergerak bersama begitu. Jadi tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang di belakang. Tapi kita bersama beriringan, walaupun PPSW Pasundan yang memfasilitasi, kita nggak merasa lebih hebat. Justru kita belajar banyak kepada 14 CSO yang ada di Forum Sigma itu. Mantap, berarti kolaborasinya ini kuat sekali begitu, harus begitu ya. Oke, baik, ini semakin menarik pemirsa. Lalu di peran serta pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dari rumah itu seperti apa sih? Nah, kita akan bahas lebih lengkap dan juga menelisik lebih lengkap sejauh mana pentingnya pendidikan di rumah. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Masih bersama Hani dan juga Pak Huda serta Bu Viva, masih membahas tentang pentingnya pendidikan dari rumah. Dan juga diingatkan pemirsa nih ya, dimanapun Anda berada, kapanpun, Anda kan pasti pegang handphone ya pemirsa. Bisa buka langsung nih, Anda ketikkan sultantv.co, kemudian juga di YouTube Anda, buka YouTube-nya, ketik sultantv.co, kemudian juga langsung buka officialnya, langsung klik live chat. Anda bisa bertanya di situ secara langsung apa yang ingin Anda tanyakan, nanti juga insya Allah akan disampaikan di segmen akhir nanti. Dan ini juga sudah ada beberapa yang bergabung nih, nanti insya Allah kita akan bacakan di segmen akhir nanti begitu. Baik, kita langsung ke lanjut ke tema begitu, ke tentang pentingnya pendidikan dari rumah. Tentunya punya peran serta dan juga masing-masing nih dari Presidium Sigma Lebak maupun juga dari PPSW Pasundan. Lalu seperti apa sih dari masing-masing keduanya ini, terutama juga dari Presidium Sigma atau Simpul Gerakan Madani Lebak ini dalam hal pendidikan? Seperti apa peran sertanya nih, Pak Huda, bisa dijelaskan? Oke. Kalau dalam perspektif kami di Sigma ini sebenarnya peran pendidikan
orang tua atau di rumah itu sebenarnya udah dari dulu sih. Oke. Udah dari dulu, dari semenjak pendidikan itu dikenal di dunia bahwa orang belajar, orang meniru itu ya dari rumah. Oke. Pertama itu kan kita lihat misalnya seorang anak meniru orang tuanya, itu kan proses pendidikan. Meniru itu kan nggak bagian dari proses pendidikan. Tingkah laku orang tuanya, ketika orang tuanya bicara, ketika orang tuanya melakukan apa, mereka tiru. Nah ini juga udah dari dulu, sebelum ada pendidikan formal seperti ini. Baik. Bahkan sejarah pendidikan awalnya kan dari situ. Nah, ketika orang tua kewalahan untuk melakukan proses edukasi kepada anaknya, maka dibuatlah lembaga pendidikan. Diarahkanlah anaknya ke sekolah-sekolah gitu formal atau lembaga pendidikan yang dibuat oleh masyarakat, itu oleh warga, bahkan oleh negara. Nah, kembali lagi kepada tema bahwa pendidikan yang dilakukan di rumah karena ini sudah ada sejarah, sebenarnya nggak perlu mendapatkan kesulitan. Nah, kenapa ada kesulitan saat ini? Karena kondisi dan situasinya berbeda. Baik. Nah, kalau dulu kebutuhan pendidikan ini penting, membentukkan sebagai pembentuk karakter anak, karakter seseorang gitu. Karakter seseorang itu dibentuk oleh pendidikannya, oleh lingkungannya. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kita lihat saat ini, kondisi saat ini, bahwa orang tua sebagai yang punya peran penting dalam pendidikan, itu kadang acuh tak acuh gitu. Baik. Tak peduli gitu anaknya, yang penting sekolahin misalnya ke sekolah formal. Habis sekolah nggak ada lagi misalkan pola pengasuhan. Setelah usia sekolah formalnya, dia pulang ke rumah, ya dibiarin gitu. Nah, karena sudah cukup di sekolah. Padahal nggak sampai begitu. Karena apa? Karena konsep pendidikan itu kan long life education, pendidikan seumur hidup. Dimanapun dia harus punya pola pendidikan. Nah, apalagi di rumah ini sebagai satu tempat yang memang basic pendidikannya. Anak ketika lahir, dia usia berapa tahun sudah bisa melihat, mendengar, bisa mengerti gitu apa yang dilakukan orang tua, itu sudah melakukan proses pendidikan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu kan berakibat pada si karakter anak. Nah, itu dasarnya itu yang pertama. Jadi penting sekali bagaimana orang tua ketika di rumah gitu ya, karena di rumah itu bagian dari proses pendidikan, harus punya arah gitu. Ketika dia melakukan sesuatu, oh sesuatu saya ini akan ditiru oleh anak saya gitu. Saya akan ditiru oleh siapa yang ada di rumah itu. Karena saya misalkan menjadi satu sosok gitu. Saya dulu misalnya meniru orang tua saya ngapain sih? Misalkan orang tua saya melakukan bersih-bersih rumah. Itu kan dilihat, oh berarti bersih rumah kayak gini. Orang tua saya misalkan masak, oh masak kayak gini. Kan itu ada namanya proses meniru, walaupun orang tuanya tidak, kamu harus masak ya seperti ini, enggak. Tapi natural gitu. Kalau di rumah itu kan natural. Nah, konteksnya sekarang misalnya apalagi di masa pandemi, orang sekolah banyak yang ditutup, misalnya pendidikan di rumah menjadi satu entitas yang penting. Ketika misalnya anak ini dibiarkan, dia di sekolah enggak, misalkan di rumah juga enggak diasuh, enggak dididik, nah ini jadi satu problem gitu ya. Problem yang bisa saja menjadi merusak karakter anak gitu. Karena dia tidak kurangnya pendidikan, kurangnya pengasuhan. Nah, kembali lagi bahwa saat dilakukan proses pendidikan di rumah, ini juga penting orang tua memastikan apa yang mau diberikan proses itu kepada anaknya. Jangan misalnya karena ini proses digital, anak diberikan handphone, udah belajar di handphone, kan nggak bisa begitu. Karena apa? Karena kita lihat dampak negatif dan positifnya. Ada dampak positif, misalkan penggunaan gadget. Tapi negatifnya lebih banyak. Banyaknya apa? Kita nggak tahu, kontrol orang tua ini kan lemah. Anaknya misalkan buka gadget, misalkan nggak tahu apa yang dibuka. Nah, pengawasan ini juga penting. Orang tua melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Karena kalau tidak ada pengawasan, atau nanti nggak bisa mengukur si anak ini sebenarnya melakukan apa. Apa tolak ukur misalkan keberhasilan pendidikan di rumah. Pentingnya itu, pentingnya bahwa kita perlu sesekali misalnya melihat apa sih yang dilakukan oleh anak. Anak yang misalnya belajar di rumah, jangan ini udah baca buku apa? Harus dipastikan itu dilakukan, itu hal-hal yang dipelajarinya itu orang tua harus tahu. Jangan orang tua ini lagi baca buku. Nah, itu yang kenapa? Karena sekarang anak itu lebih pintar daripada orang tuanya gitu. Orang tuanya misalkan udah beli handphone, beli gadget, beli misalkan. Tapi apa yang diberikan itu yang dilihat, yang dibuka, ini kan
nggak tahu gitu Tapi orang tua. bahkan juga orang tua juga nggak ngerti juga tentang gadget apa banyak ya? Ya, itu juga jadi masalah. Masalah satu juga masalah. ya? Oke. Anaknya lebih pintar buka gadget, orang tuanya nggak tahu, ya orang tuanya nggak tahu gimana sih ini buka apa. Artinya ya si anaknya bebas aja gitu karena orang tuanya nggak tahu. Berarti itu hal yang salah dong kalau Ya, nanti. saya kira itu sisi negatifnya. Oke. Sisi negatifnya membiarkan tanpa pengontrolan gitu, pengawasan dari orang tua kepada anak ketika menggunakan gadget. Nah, walaupun memang itu bagian dari tadi ya proses pendidikan harus menggunakan gadget jarak jauh segala macam, tapi kalau tidak ada pengawasan, ini juga menjadi masalah di kemudian hari gitu. Oke. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, selain tadi disampaikan bahwa memang pentingnya pendidikan dari rumah ini menjadi penting, bahwa memang peran orang tua juga sangat sangat besar begitu ya. Ini bahkan justru memang dari orang tua gitu yang harusnya memang mendidik anak-anaknya secara langsung begitu Ya, kan. betul. Harus ada pengawasan dan lain Ya. sebagainya. Lalu Hani ingin ke Bu Viva nih. Bu Viva tadi disampaikan juga dari Pak Huda begitu tentang pentingnya pendidikan dari rumah. Lalu peran serta begitu PPSW Pasundan terkait pendidikan dari rumah itu seperti apa sih, Bu? Ya, saya menambahkan saja. Artinya kan gini, orang tua itu adalah guru di sekolah. Baik. Terus rumah juga itu harus menjadi madrasah atau sekolah buat anaknya. Artinya bahwa anaknya itu ya orang tua ketika di rumah dia guru pertama buat anaknya. Rumah itu adalah madrasah pertama buat anaknya. Baik. Artinya apa yang anak itu lihat, apa yang anak dengar, apa yang anak duplikasi dari hasil penglihatannya, itu betul akan dicontoh oleh anak. Terus yang berikutnya juga bagaimana membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Sebenarnya di masa pandemi ini kan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Karena orang tua yang tadinya bekerja, dia melakukan pekerjaannya Di di rumah, rumah, begitu gitu. kan. Terus juga anak kan tidak melakukan sekolah secara offline, tapi dia juga daring. Baik. Artinya bahwa orang tua dan anak itu benar-benar dengan kondisi pandemik ini itu harusnya menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan dilihat segi negatifnya, tapi ada segi positifnya. Jadi bisa menyatukan keluarga yang tadinya tidak pernah ketemu kan. Oke. Ya orang tua sibuk kerja, anak sibuk sekolah. Jadi rumah itu ya kayak kuburan aja gitu kan, kayak buat tempat malam tidur gitu, udah selesai gitu. Justru dengan masa pandemik ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang tua dan anak, bagaimana membangun intensitas komunikasi secara bersama begitu. Terus yang kedua, orang tua juga harus memastikan bahwa anak itu juga merasa aman ketika dia belajar begitu. Oke. Apalagi sekarang peran guru kan diambil oleh orang tua kan begitu. Orang di rumah begitu Nah, ya. sedangkan orang tua tidak punya kapasitas atau tidak punya keterampilan seperti guru gitu. Kalau guru kan sudah punya metode, sudah punya sebagainya media ya. gitu kan. Tapi rata-rata orang tua kan tidak punya kapasitas untuk itu begitu. Nah, inilah bukti mungkin ujian kesabaran buat orang tua supaya lebih sabar lagi bagaimana dia bisa menggantikan peran guru menjadi guru gitu. Tapi artinya bukan berarti orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan guru. Nah, mungkin ini titik lemahnya bahwa orang tua juga harus tetap dong membangun komunikasi dengan guru. Baik. Misalkan saja saya tidak punya keahlian nih dalam hal ini. Toh sekarang kan ada yang tadi Pak Huda bilang bisa memanfaatkan gadget. Jadi jarak itu sebenarnya bukan masalah. Masalah ya, sama Kan sekali. bisa dikomunikasikan dengan guru. Anak saya ini begini-begini. Pasti guru sudah tahu dong karakter anak ketika di sekolah. Nah, itu sebenarnya pola komunikasi yang harus dibangun baik orang tua dengan anak ya. Makanya kenapa sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit kalau emang kita mau belajar. Ya orang tua mau belajar kepada guru begitu kan. Bagaimana caranya menjadi guru yang baik ketika anaknya belajar di rumah. Baik. Itu yang Nah, mesti ini ditekankan. masih terkait tadi pola komunikasi begitu. Betul. Nah, ini kan tidak semua orang tua mengerti dan juga paham nih terkait Iya. mendidik atau mengasuh anak dengan baik. Katakanlah, mungkin mereka kaget disampaikan oleh Bu Viva tadi, ketika harus bekerja dari rumah dan harus bertemu anak-anak secara langsung gitu. Betul. Dan mengawasi anak yang juga sekolah dari rumah, kegiatan semuanya daring begitu. Lalu bentuk komunikasi, pola komunikasi yang seperti apa gitu yang baik nih agar dua-duanya ini sama-sama saling mengerti dan paham, tahu peran serta tugasnya. Oh, saya sebagai seorang anak harus seperti ini. Oh, saya sebagai orang tua seperti ini. Seperti apa pola komunikasi yang baik? Sebenarnya komunikasi yang baik itu sederhana ya. Ketika anak mungkin lagi pegang gadget, kan tinggal disapa.
Kalau bahasa Sunda mah kali nuju naon neng, coba nuju belajar naon, itu kan juga sesuatu bentuk komunikasi. Perhatian juga kan sebagai bentuk komunikasi. Kadang orang tua juga merasa susah untuk melakukan itu. Misalkan dia ya anaknya lagi asik belajar ya orang tuanya lewat-lewat begitu aja. Padahal dengan dia disapa juga itu udah suatu kebanggaan ya buat anak, oh orang tua saya perhatian gitu. Walaupun dia juga gitu ya? sedang ngapa-ngapain dia kan gitu, tapi dengan cara diperlakukan itu juga ada, menurut saya itu sudah bentuk komunikasi yang luar biasa gitu. Oke. Berarti hal-hal kecil seperti itu juga Betul, bisa dilakukan. tidak harus gitu hal ya? besar, dari semua dimulai dari hal kecil. Hal kecil begitu. Iya. Oke. Luar biasa sekali ini Bu Viva dan juga Pak Huda. Ini Hani sedikit membahas tentang pendidikan, pentingnya pendidikan dari rumah ini terkait adanya clash atau adanya apa ya, banyak sekali faktor yang menyebabkan orang tua gitu belum bisa dengan baik gitu untuk paham atau mengerti tentang penting loh pendidikan dari rumah itu nggak sembarangan begitu. Kita sebagai orang tua tuh punya peran yang sangat besar begitu. Tapi kan nggak semua orang tua juga mengerti dan juga paham nih, Pak Huda dan juga Bu Viva. Yang bahkan Hani ketahui nih, beberapa waktu lalu juga sempat Hani baca berita begitu kan, situasi pandemi, anak jadi semakin stres, terus orang tua semakin stres, situasi pandemi, bahkan orang tua melakukan tindak kekerasan kepada anak karena gergetan katanya gitu. Nah ini loh kenapa bisa seperti itu begitu? Nah ini tanggapan dari Pak Huda dan juga Bu Viva seperti apa? Baik, kalau kita lihat konteksnya ya, konteks sekarang karena masa pandemi tadi itu ya, terus banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya karakter, pemikiran segala macam dari orang tua gitu terhadap anaknya. Ya itu juga jadi satu masalah ya, ketika tadi komunikasi tidak terbangun, keharmonisan dalam rumah juga tidak terbangun. Ya walaupun misalkan orang tuanya pendidikannya tidak terlalu ini ya secara formal misalnya. Tapi sebenarnya dasar dari pendidikan itu kalau menurut saya itu adalah bagaimana pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu kan harus mengetahui dulu apa sih yang mau dipahami. Ya, seorang itu misalnya bagaimana cara dia menyapa orang lain. Itu juga pendidikan. Etika, adab gitu kan. Beradab misalkan akhlak, itu juga bagian dari pendidikan. Nah, orang tua ini kalau misalkan acuh terhadap hal-hal semacam itu, misalnya bagaimana dia harus mengajarkan etika, sopan santun, komunikasi yang baik gitu. Itu kan nggak bisa diadakan di dalam pendidikan formal. Formal ada misalkan pelajaran terhadap etika misalnya. Tapi karena apa? Karena waktu yang paling banyak anak itu adalah di rumah. Di rumah yang paling banyak. Kalau di sekolah mungkin kalau masih ada ya, kalau waktu sebelum pandemi itu kan di sekolah itu paling 8 jam, paling banyak ya. Atau ya kalau misalkan full time itu kan sampai 10 jam lah atau 10 jam. Itu kan kurang. Sedangkan anak di rumah itu paling banyak. Ditambah hari libur misalnya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena anak dengan siapa lagi? Karena yang membentuk karakter seseorang itu kan lingkungannya. Lingkungan keluarga itu faktor penting. Ketika misalkan tadi ada kesulitan dari orang tua, misalkan mengakibatkan ini masa pandemi agak gimana gitu, si anak juga belajarnya kurang gitu ya. Ujiannya harus online, belajar enggak, ujian iya, tapi ketika menjawab misalkan ujian dari sekolah misalkan dijawab orang tuanya gitu kan. Terus tadi misalkan kasus orang tuanya, aduh gimana ini masa pandemi kan. Nah sebenarnya itu kan bisa disiasati. Bagaimana si orang tua memposisikan diri sebagai peran bukan hanya sebagai orang tua, bukan hanya guru, tapi pengasuh. Mengasuh itu kan melakukan hal yang pola-pola pendekatan yang baik kepada anak gitu. Apa sih yang menjadi? Karena berbeda dari dulu dengan sekarang. Kalau dulu misalkan kita anak dengan orang tua ini kan juga punya pola hubungannya harmonis. Nah sekarang kan agak mulai menggang. Tadi itu acuh tak acuh terhadap pendidikan diserahkan ke sekolah. Nah sekarang efeknya ketika sekolah ditutup, mereka banyak di rumah, agak menimbulkan kesulitan bagi orang tua harus memposisikan memposisikan bagaimana kan. Nah termasuk juga ini kalau saya lihat bahwa ini pendidikan di rumah ini lebih ditekankan kepada orang tua ke sosok ibunya, perempuan. Nah itu saya kira peran laki-lakinya, peran si ayahnya ini agak kurang. Walaupun mungkin saya senang di rumah, urusan sekolah, urusan pendidikan sama ibu, nah misalkan begitu. Tapi padahal penting. Penting. Kenapa? Karena membentuk karakter jangan dalam satu nanti akan yang dilihat adalah sosok ibunya. Padahal kan anak itu misalkan di anak laki-laki
nggak bisa dia hanya sosok ibunya, dia juga harus sosok ayahnya. Iya. Ayahnya melakukan apa? Nah, karena ditiru, keteladanan itu kan salah satu faktor pendidikan yang paling penting. Iya. Bagaimana seseorang orang tua, dua-duanya misalkan ayah dan ibunya ini memberikan efek keteladanan, Iya. ditiru gitu, yang baiknya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang masih mendapatkan kesulitan di rumah. Bagaimana, kenapa misalkan kita belum melebar jauh misalkan ke efek kenapa perceraian itu menjadi efek psikis bagi anak. Mereka akan tertekan gitu, bahkan ada yang segi karakternya akan menjadi tadi banyak kejahatan-kejahatan itu kan karena broken home itu. Karena tidak harmonisnya orang tua melakukan pengasuhan kepada anaknya. Saya kira Berarti seperti tidak hanya tadi sampaikan tidak hanya satu sisi saja begitu, dan Iya. hanya orang tua perempuan saja itu. begitu Ya nggak ya. bisa gitu. Tapi ayah pun harus berperan penting. Nah, itu penting. Oke, tapi ini tidak banyak begitu ataupun sedikit yang memang mengerti bahwa peran tugas seorang ayah juga ini perlu loh untuk mengasuh anak atau Ya. untuk mendidik anak begitu. Betul. Dalam hal pentingnya pendidikan gitu kan. Nah, bahkan diketahui juga ini beberapa kali ya Hani sempat juga gitu, bahkan seperti bahkan kayak ada teman-teman juga yang udah punya suami terus ketika suaminya saya kerjaan saya atau tugas saya tuh ya cuma cari nafkah. Ya udah, saya pergi keluar ngantor, saya pergi terus pulang, ya udah saya nggak ada urusan lagi soal anak begitu. Nah, itu berarti pola-pola yang salah seperti itu. Ya, itu yang bukan salah tapi keliru ya sebenarnya. Ya, keliru. Jadi harus diberikan pemahaman bahwa orang tua itu dua gitu. Orang tua itu bukan, walaupun ada misalkan perbedaan misalkan yang cari nafkahi, tapi peran untuk melakukan edukasi kepada anak itu oleh dua orang itu. Dua-duanya punya peran yang sama gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting di sana pola pengasuhan itu oleh dua sosok itu. Si ayah misalkan memberikan pendidikan apa, orang tua dalam sosok ibu memberikan apa. Walaupun konsep pendidikan ibu itu ya, bahwa ibu itu adalah madrasah utama gitu, tapi kan nggak bisa mengenyampingkan sosok ayah. Karena bagaimanapun si anak juga pasti akan melihat, ayah saya seperti ini, seperti ini. Dia akan meniru. Nah, kalau ayahnya nanti misalkan acuh gitu terhadap pola ini, pentingnya pendidikan, ya gimana gitu kan, si anak akan tumbuh dengan karakter ibunya saja. Ya, padahal peran orang tua itu kan dua itu. Orang tua ya dua gitu. Iya gitu ya, nggak bisa satu gitu. Iya, benar. Terjadi banyak hal, misalkan si ibunya ngajarinnya ini terus, si anaknya juga akan mengikuti hal seperti gitu itu. Ya. Berarti ada ketimpangan kalau suatu saat nanti. Nah, itu yang justru yang menjadi kelirunya di situ. Kita padahal itu mau tugas ibunya gitu, bukan tugas saya mau cari nafkah gitu ya. Padahal enggak. Kalau di rumah misalkan nggak kerja, ya dampingi sesekali gitu. Bro, dampingi anak atau apa begitu ya. Misalkan dampingi. Karena jangan menyamakan konsep pendidikan di sekolah dengan di rumah. Berbeda. Di rumah itu beda. Kalau di sekolah mungkin ada formalnya gitu ya, misalkan ini ada guru. Tapi kalau di rumah itu segala apa yang menjadi berhubungan dengan si anak itu menjadi tugas dari orang tua untuk melakukan proses edukasi. Orang anaknya misalkan mau ini, itu kan harus dijelaskan. Pak, kenapa sih misalkan ada kekerasan di televisi? Itu kan harus ada dampingan orang tua. Itu juga pola pendidikan. Bagaimana membedakan antara kekerasan di film dengan kekerasan yang nyata, kan seperti itu. Bagaimana tontonan yang pas untuk mereka. Iya, itu hal seperti itu penting sekali. Iya, itu juga bagian dari pendidikan. Ya Allah, ini menarik sekali, luar biasa juga. Ini Hani pengen tahu pendapat juga dari Bu Viva seperti apa. Tapi kita jeda dulu boleh Bu ya? Kayak suruh jeda katanya, break dulu, nanti langsung ke Bu Viva. Kita ingin mendengarkan juga tambahan juga pendapat dari Bu Viva seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentunya kami sudah kembali di segmen akhir kali ini. Masih ada sekitar 20 menit lagi untuk pembahasan di segmen akhir kali ini. Dan juga masih sudah terangkum juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga yang ada di YouTube. Nanti insya Allah akan ada disampaikan, walaupun waktunya terbatas juga. Tapi juga tadi sempat terjeda tadi di segmen 2. Hanya ingin tahu pendapat dari Bu Viva terkait tadi disampaikan bahwa memang pendidikan atau pentingnya pendidikan itu pentingnya pendidikan di rumah itu penting begitu, harus sekali peran serta orang tua dan lain sebagainya, karena banyak sekali juga yang tidak mengerti gitu, banyak sekali orang tua yang juga yang belum paham gitu tentang memang harus dua peran yang harus dilakukan sebagai seorang tua gitu. Bagaimana pendapat Bu Viva? Ya baik, saya sebenarnya menambahkan juga dari Pak Huda ya. Baik. Kenapa sih itu bisa masih berkeliaran liar di luar sana? Karena yang saya bilang tadi bahwa ini adalah faktor budaya patriarki. Artinya masih menanamkan pola bahwa perempuan itu urusannya domestik, kalau laki-laki itu urusannya publik. Maka ketika menyapu itu urusannya anak perempuan, anak laki-laki itu makan juga. Kalau laki-laki makannya harus banyak gizinya, biar hebat, biar kuat, biar bisa cari nafkah. Kalau perempuan cukup seadanya. Nah itu sebenarnya budaya itu sudah ditanamkan di keluarga ya, di rumah kita terutama. Iya betul. Makanya kenapa sebenarnya itu bisa berbagi peran antara perempuan dan laki-laki, begitu juga bisa berbagi peran antara ibu dan ayah. Suatu saat ibu bisa menjadi ayah ketika ayahnya tidak bisa melakukan apapun, ayah juga bisa menjadi ibu ketika ibunya tidak bisa apapun. Adapun yang tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa dipertukarkan adalah hanya kodrat perempuan saja, melahirkan, hamil, menyusui, yang kayak seperti kan tidak bisa dipertukarkan gitu. Artinya pola pengasuhan anak pun bisa dipertukarkan. Suatu saat tidak hanya seorang ibu yang bisa mengasuh anaknya, ayah pun dia juga harus mengambil peran itu ketika di rumah. Jadi tidak merasa bahwa urusan anak itu urusan ibu. Ayah mah hanya membiayai sekolah, ayah hanya ngasih jajan. Padahal di saat kondisi pada saat ini, yang cari nafkah kan tidak hanya bapak saja. Ibu juga sama-sama nyari nafkah, sama-sama juga ngurusin anak. Artinya itu harus diambil alih bersama. Jangan sampai bayangannya begini, perempuan di usia 40 aja udah kelihatan nenek-nenek ya, udah tua banget. Tapi laki-laki usia 60 aja dia masih gagah perkasa. Kenapa? Karena tadi merasa bahwa urusan cari nafkah itu urusan saya, urusan anak segala macam itu urusan perempuan. Makanya kenapa kalau ketika saya suka memfasilitasi ibu-ibu tuh perempuan itu dari terbitnya matahari sampai meleknya, sampai terbenamnya mata bapak. Karena sebelum para suami tidur, itu si ibu-ibu tuh belum tidur begitu. Nah itu berapa jam kan? Sudah sangat terbayang kan kenapa perempuan sangat lebih cepat tua daripada laki-laki. Karena dia terbit matahari jam berapa, tenggelam mata bapak tuh jam berapa, bisa jadi jam 12 malam kan. Itu juga sangat berpengaruh. Nah artinya anak-anak pun akan mengikuti contoh yang ada di rumah. Tapi kalau orang tua memberikan contoh yang baik bahwa nih ibu nyapu atau bapak juga ngepel, itu kan akan menjadi contoh buat anaknya. Nah, ketika belajar bersama pun, ketika ibunya juga dia punya peran yang lain kan bisa diambil alih oleh bapaknya. Yuk kita belajar sama bapak. Atau yang rapat aja di sekolah itu kebanyakan ibu-ibu. Kalau bapak rapat tuh, bapak-bapak saya suka mendengarnya, ih malu yang datangnya cuma ibu-ibu doang. Padahal kan rapat ke sekolah bukan hanya ibu-ibu dong. Bapak juga harus bertanggung jawab dong terhadap prestasi anaknya di sekolah, apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. Nah begitu juga dengan pola pengasuhan di rumah. Saya rasa sebenarnya ini bisa berhasil kalau semua dilakukan bersama. Dengan orang tua, apalagi dengan keluarga terdekat juga itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Karena keberhasilan itu bukan hanya milik anak, bukan hanya milik orang tua, tapi milik satu kesatuan keluarga itu. Makanya saya bilang kenapa semua harus balik ke rumah. Karena rumah itu memang benar-benar madrasahnya anak-anak, madrasahnya orang tua juga. Jadi kita belajar di situ bagaimana membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak begitu. Intinya ada kolaborasi dari anak kolaborasi ya. Sekarang kan lagi ngetren kalimat kolaborasi, keberlanjutan. Bagaimana hubungan anak bisa dengan orang tua tuh bisa asik. Anak-anak sekarang kan pakai bahasa-bahasa gaul ya. Nah mungkin orang tua juga, saya juga ikut-ikutan tuh. Ikutannya juga gitu ya. Pakai bahasa anak kan sekarang juga langsung ikut
kesulitan gitu Betul, ya. karena Oke. saya juga nggak ngerti bahasa alay mereka. Saya bukan memarahi mereka, malah saya ingin tahu itu bahasa Apa apa, ya, artinya gitu deh. apa begitu. Justru anak kalau dilarang-larang, justru dia mencari tahu. Kan sekarang sangat liar sekali searching kan gitu. Iya, Justru apa saja kita bisa akses ya. Anak itu sekarang tuh kayaknya bukan diajarin, tapi harus diberi contoh, tapi harus diberi pilihan. Iya. Nah, kalau kamu nonton film ini, maka hasilnya akan begini. Oke. Kalau kamu nonton ini, makanya hasil begini. Jadi anak-anak sekarang tuh pola asuhnya memang harus diberikan pilihan dan diberi contoh di rumah terutama. Karena kalau ketika di rumahnya sudah dikuatkan, ketika dia keluar sana, Iya. dia sudah tahan gitu, karena dia sudah imun, sudah diberikan imunisasi di rumahnya. Oke, oke. Gitu Baik, mungkin. Ki, berarti memang katakanlah mereka meniru atau anak-anak juga ini meniru orang tuanya ada di rumah begitu. Ya, Iya. apapun gitu ya. Berarti Apapun memang itu. seperti itu. Berarti ya mau nggak mau ya orang tua emang harus lakukan yang terbaik gitu untuk anak dan juga keluarganya begitu kan. Iya. Tidak hanya satu pihak disampaikan tadi, namun juga dua belah pihak, ayah dan juga ibu Iya. dan juga anak-anaknya. Berarti Satu kolaborasi paket. satu paket semua satu Satu keluarga paket, begitu betul. ya. Oke, menarik sekali pemirsa. Ini juga ada beberapa pertanyaan nih Pak Huda dan juga Bu Viva, mungkin bisa nanti disampaikan atau dijawab saja bersamaan saja. Mungkin menambahkan atau barangkali ada yang mau menjawab, silahkan. Nah, efektif nggak sih belajar di rumah di situasi seperti ini katanya? Kemudian juga zaman sekarang penting banget gak sih belajar di rumah di era digital? Seperti apa untuk pembelajaran di rumahnya yang baik itu bagaimana? Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu ternyata belajar di rumah sudah tidak efektif katanya. Wali murid nggak sanggup mengajar di rumah, anak sekolah liar katanya gitu. Mohon perhatiannya seperti apa ya kayak gini kan. Salam Pak Huda, Bu Ratu. Saya harap sekolah tatap muka dipercepat katanya. Kasihan ya anak-anak, orang tua dan juga kuota katanya nih. Tanggapannya seperti apa nih? Ini banyak sekali yang soal pendidikan dari rumah nih, seperti apa nih Pak Huda dan juga Bu Viva. Baik, saya mengawali ya sebenarnya. Ini menjadi keresahan sebenarnya. Keresahan ketika pandemi muncul gitu ya. Dari semua sektor dibatasi lah, batasi sampai dengan pendidikan dibatasi. Awalnya memang ini dianggap nggak terlalu berbahaya, tapi ketika timbul berbagai persoalan, nah maka sekolah formal harus dibatasi dengan tatap muka gitu. Tidak boleh orang guru duduk berdiri di depan kelas, anaknya masuk gitu di depan di kelas. Nah ini jadi kesulitan tersendiri memang. Saya sebagai guru mengalami hal semacam itu. Justru harapannya memang sekolah yang online ini atau daring ini memang jangan terlalu lama. Kita sebagai guru juga mengharapkan seperti itu. Karena apa? Karena banyak kesulitan. Pertama adalah kesulitan sekolah di rumah ya tadi ya. Bagaimana daring itu? Pertama adalah dari waktu. Gitu. Waktu terbatas, terus juga nggak efektif. Karena apa? Karena sebenarnya pendidikan itu adalah polanya pengasuhan dekat gitu. Seorang guru harus dekat dengan muridnya gitu, dengan peserta didiknya. Sama seperti orang tua dekat dengan anaknya. Kalau dibatasi oleh jarak tadi misalkan kita nggak tahu misalkan ketika daring itu si anak ketika belajar apakah dia belajar paham atau nggak pasti. Memastikannya itu kan agak susah. Ya, efektivitas di situ yang saya kira perlu dipertanyakan. Mempertanyakan dia paham atau tidak. Karena pendidikan itu kan dasarnya adalah ketika dia paham, dia mau melakukan. Dia tahu, si orang itu murid tahu, dia paham. Setelah paham, dia melakukan. Nah, bagaimana ketika daring ini, oke dia tahu, tapi bagaimana dia memahami itu? Bagaimana dia melakukan itu? Ini kan harus dilakukan di offline gitu ya, artinya di ruang kelas, di ruang-ruang tertentu gitu, bukan di jarak jauh seperti ini. Ya wajar semua siswa, semua anak didik itu misalkan merasa kesulitan, apalagi orang tua gitu. Nah ditambah tadi itu harus pakai kuota, misalkan harus pakai sinyal gitu ya. Ada kuotanya nggak ada sinyal susah juga. Karena apa? Karena di Lebak sana, di Lebak ya, kalau mungkin di Serang, di kota-kota itu nggak kesulitan kalau untuk sinyal. Tapi di Lebak itu susah. Saya beberapa siswa saya itu sekolahnya rumahnya itu di daerah yang nggak ada sinyal. Nah ini yang susah. Udah dikasih kuota gratis misalkan sama pemerintah, tapi sinyalnya nggak ada. Semua operator nggak ada. Nah ini kan jadi masalah. Di satu sisi harus daring, tapi untuk fasilitas daringnya, gitu, infrastruktur daringnya nggak ada. Nah jadi masalah juga. Nah dia di rumah yang nggak bisa ngapa-ngapain selama 1 tahun, ya dia nggak pernah belajar formal. Nah pentingnya tadi sebenarnya peran orang tua, karena dia nggak belajar online, nggak belajar di sekolah juga, harusnya orang tua punya strategi untuk melakukan proses edukasi di rumah. Nah saya kira itu. Nah harapannya memang harus segera tatap muka. Mudah-mudahan sih, karena
rencana dari pemerintah kan Agustus ini atau Juli lah, pertengahan tahun ini rencananya. Nggak tahu apakah ini nanti rubah atau tidak dengan melihat kondisi sekarang, mungkin akan dipikirkan ulang oleh pemerintah. Tapi saya yakin kalau untuk pendidikan, penting sama pendidikan, tadi bukan hanya di rumah, tapi juga di formal-formal seperti itu juga harus dilaksanakan. Dikembalikan lagi ke ruh pendidikan itu di kelas gitu, komunikasi antara guru dengan siswa terjalin, siswa bisa bermain, bisa bertemu dengan teman-temannya seperti itu yang penting. Makanya keresahan itu nggak heran gitu, orang resah, orang tua resah, anak didik resah. Karena pentingnya pendidikan itu bukan di online kan seperti itu, di jarak jauh seperti, tapi harus berdekatan gitu, harus ya pengasuhan dan yang lainnya saya kira itu. Tambahan mungkin dari Ibu Hifa, seperti apa pendapat? Tambahkan saja, memang ini kan pilihan yang sulit ya. Kita harus memastikan apakah luring atau daring atau jadinya hybrid juga itu pilihan kalau saya rasa. Tapi ya mau tidak mau kita sebagai orang tua ya, yang ya ketika nanti pun harus daring ya kita harus siap. Artinya dari saya hanya 3 saja, bahwa harus dipastikan ketika anak belajar menggunakan gadget, kita pastikan bahwa dia benar-benar menggunakan gadgetnya secara baik dan secara benar. Terus yang kedua juga memperlakukan anak secara aman. Artinya begini, ketika anak dia sedang belajar daring, gangguan-gangguan teknis lah, TV dinyalakan, anak-anak masih bermain di luar sana ya, jelas dia akan terganggu dong, tidak fokus dengan pelajaran daringnya, maka dia di pikiran itu pengen segera main, atau bapaknya lagi nonton sinetron sama ibunya, dia buru-buru pengen nonton sinetron. Nah, maksudnya itu juga harus dipastikan di rumah gitu, bahwa ketika anaknya sedang daring, itu situasi itu aman, tidak ada gangguan, tidak ada godaan apapun terhadap anak gitu. Terus yang ketiga tadi, jelas kita harus komunikasi dengan guru, karena walau bagaimanapun kita tidak punya metode dan media seperti yang dilakukan oleh guru, karena kalau dia kan sekolah ya, sekolah keguruan, kalau orang tua kan enggak gitu, jadi dia memang mengajar anak apa adanya, tapi yang penting adalah sabar ya, sabar apapun itu yang terjadi, emang ini pilihan sulit buat kita. Itu saja dari saya. Itu saja, baik. Oke, karena waktu juga terbatas nih pemirsa, masih ada beberapa menit lagi. Mungkin sebelum akhir hanya ingin tahu dulu terlebih dulu masing-masing dari Pak Huda dan juga Bu Viva, kira-kira nih apa yang menjadi catatan penting atau yang menjadi istilahnya informasi penting yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini untuk diketahui oleh masyarakat dan juga orang tua, untuk semua orang ada di rumah. Satu itu, kemudian juga harapan ke depan seperti apa? Silahkan masing-masing. Baik, jadi kalau saya lihat bahwa fenomena pendidikan sekarang itu sudah sangat terbalik ya. Terbalik, misalkan yang dulu itu diformalkan sekolah misalkan dengan adanya pandemi jadi di rumah gitu. Tapi di rumah juga nggak efektif ya. Karena apa? Karena banyak persoalan-persoalan yang muncul di luar itu. Misalkan peran orang tua agak kurang efektif, itu kurang maksimal. Ditambah lagi si anak kurang terkontrol dengan baik gitu. Dibanding misalkan sekolah dengan sekolah yang biasa gitu, tatap muka, formal dan yang lainnya. Walaupun pada konsep dasar pendidikan adalah dimanapun pendidikan itu bisa dilakukan, ya dimanapun tanpa diformal. Tapi secara menyeluruh harusnya pendidikan itu banyak sekali unsur-unsur yang harus mendukungnya. Mulai dari bagaimana keteladanan, bagaimana mengajarkan kejujuran, bagaimana pengetahuan, bagaimana hal-hal yang harus dia ketahui di luar sana, terus juga adaptasi dia terhadap lingkungan itu juga penting dalam proses pendidikan. Nah, itu bisa dilakukan, bisa di sekolah, bisa juga di rumah. Nah, kalau sekarang misalkan dibatasi oleh karena ada pandemi ini harus di rumah, berarti dimaksimalkan di rumah. Nah, peran orang tua ini yang harus dimaksimalkan. Karena apa? Karena kalau orang tuanya acuh-acuh biarinlah, yang penting melulus gitu. Yang penting nanti setelah sekolah kan dia lulus, dia naik kelas misalnya. Tapi kalau tidak dilakukan pengasuhan, anak akan liar, akan keluar dari jalur konsep dasar pendidikan, yaitu memberikan bukan hanya kecerdasan tapi juga karakter yang baik, sikap yang baik gitu. Itu seperti itu. Harapan saya sebenarnya untuk proses pendidikan formal itu segera dibuka kembali lah ya, tadi seperti harapan masyarakat yang lain sebagai orang tua gitu. Karena itu juga penting si anak bisa keluar rumah lah gitu ya. Kalau terlalu di dalam rumah juga kan nggak baik gitu ya. Jadi bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa bertukar pikiran, bisa belajar bersama seperti itu. Harapannya sih itu. Dan harapan yang kedua itu adalah bagaimana orang tua kembali lagi mengingat bahwa penting sekali peran mereka terhadap pembentukan karakter anak. Anak mau jadi apa itu tergantung orang tuanya.
Kalau misalkan anaknya dibiarkan, berarti itu orang tua sudah tidak peduli lagi terhadap masa depan anak. Ya. Saya kira itu. Oke, dari Bu Viva kira-kira apa menjadi catatan penting dan juga harapan ke depan? Catatan penting bagi saya adalah untuk orang tua yang di luar sana, termasuk saya juga, rapatkan barisan. Apapun itu yang terjadi, itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, karena strategi orang tua adalah dia dapat mengetahui tumbuh kembang anak di rumah, maka dengan cara seperti itu kita bisa membangun kekuatan bersama, karena pendidikan baik formal maupun non formal itu kan fondasi yang kuat untuk membekali anak di masa depan. Ya, harapan saya ya mudah-mudahan sekolah kembali seperti dulu lagi, kelas-kelas tidak kosong seperti sekarang ini, karena sekolah-sekolah sekarang udah bagus, tiba-tiba muridnya kagak ada gitu. Dan sayang sekali. Saya berharap pandemi segera berlalu. Amin. Sekolah seperti biasa, ruang-ruang sekolah kembali didengar suara anak-anak dan guru-guru mengajar. Itu harapan saya untuk pendidikan khususnya di Indonesia. Pasti, amin, insya Allah ya. Amin. Oke, terakhir mungkin Pak Huda dan juga Bu Viva, sebelum kita tutup perbincangan kita, ada pesan yang ingin disampaikan dan juga closing statement-nya sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini. Silahkan Pak Huda terlebih dulu, sebelah sini kameranya. Closing statement dan juga pesan untuk masyarakat. Baik, pendidikan itu dimanapun penting, tergantung siapa yang akan melakukan, siapa yang akan menikmati pendidikan itu. Kalau di rumah berarti anak dengan orang tuanya. Nah, ini penting juga orang tua memahami apa itu makna dari pendidikan, apa yang mau diajarkan. Tentunya hal yang positif, yang itu akan membekas di dalam diri anak, di dalam karakternya ke masa depan. Nah, walaupun di masa pandemi ini, saya kira jangan sampai pendidikan dilupakan. Walaupun di rumah saja, tetap segala sesuatu harus diberikan bimbingan, diberikan pengasuhan kepada anak. Dan peran orang tua sangat penting, bukan hanya sosok ibu, tapi juga sosok ayah. Karena bagaimanapun tanpa peran orang tua, pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik gitu. Mereka akan hidup di luar dari lingkungan keluarga, dan karakter yang timbul adalah karakter lingkungannya. Lingkungan keras, dia akan menjadi keras. Lingkungan yang kriminal, dia akan menjadi kriminal. Tergantung dari bagaimana orang tua memposisikan dirinya. Nah, pesan buat semua masyarakat, saya kira kita kembali lagi memahami arti dari pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan itu mencerminkan peradaban bangsa. Kalau misalkan pendidikan di dalam suatu bangsa ini disingkirkan, misalkan tidak menjadi hal yang penting, saya kira bangsa ini tidak akan mencapai pada level peradaban yang diharapkan. Saya kira seperti itu. Siap. Dari Bu Viva, silahkan untuk closing statement dan juga pesan untuk masyarakat. Bagi saya, pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama. Semua komponen, semua unsur-unsur itu juga sangat bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan. Makanya kenapa Menteri Mendikbud itu kan mengatakan bahwa merdeka belajar, artinya anak-anak sekarang mulai dikerahkan untuk bisa mengekspresikan dirinya, bisa mengembangkan kemampuannya, bisa mengembangkan kapasitasnya tanpa harus dinilai dengan, misalkan kalau anak prestasinya kurang itu dikatakan bodoh, kalau anak prestasinya bagus itu dikatakan pintar. Tapi sekarang ayo kita mulai kembangkan bahwa pendidikan ini menjadi milik bersama, kembangkan kreativitas walau dalam kondisi apapun. Saya rasa pandemi COVID-19 ini harusnya dijadikan momentum untuk menjadi pembelajaran yang baik untuk anak-anak, juga untuk orang tua, dan untuk seluruh komponen pendidikan yang ada khususnya di Provinsi Banten, umumnya di Indonesia. Terima kasih. Baik, insya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali, keren sekali, Alhamdulillah. Ini sudah nggak kerasa pukul 2 nih ya, Masya Allah, udah 1 jam, udah 60 menit. Terima kasih yang ucapkan kepada Pak Huda. Atur nuhun, terima kasih Bu Viva juga sudah hadir di Studio Sultan TV. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, untuk masyarakat juga, untuk pemirsa, untuk Hani tentunya juga. Terima kasih banyak. Jangan kapok datang ke Sultan TV. Barangkali nanti kan bisa bincang-bincang lagi gitu. Pak Huda dan juga Bu Viva bisa hadir, nggak apa-apa, diundang lagi ya. Dengan senang hati, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini, edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku host dan memandu acara ini, dan juga 2 narasumber Hani. Ada siapa di sini? Nurul Huda.
Ada Viva. Baik, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.